Pak, pertanyaan pertama, menurut menurut Bapak, cara menyampaikan dakwah secara efektif kepada siswa itu yang kayak gimana Pak? Untuk dakwah yang efektif yang diterapkan di sini, paling ya yang diterapkan di sini sebenarnya bukan lebih ke dakwah. Kan dakwah biasanya kan identik dengan mubalik, menyampaikan sesuatu, tapi di sini dakwahnya dalam versi kecil mungkin ya, yang sudah dilaksanakan di sini. Ada yang efektif, ada juga yang enggak. Mungkin yang enggaknya apa? Yang enggaknya ketika menjelaskannya hanya satu arah. Kenapa kalau satu arah nggak efektif? Karena hanya mendengarkan saja, nggak ada feedback dari siswa tersebut. Kan kalau zaman sekarang mah apalagi kalau kita masuk kurikulum merdeka, harus siswa center kan ya, siswa yang aktif. Jadi guru hanya memberikan pemicu agar siswanya aktif. Tapi karena ini basicnya pesantren, karena di pesantren dari zaman dulu kalau di pesantren mah ada metodenya, yaitu metode sorogan. Jarang yang menggunakan metode dua arah gitu, karena dari dulu apalagi pesantren-pesantren yang sepuh ya, udah tua pesantrennya, itu pasti masih menggunakan metode sorogan, hanya siswanya hanya mendengarkan saja. Adapun kalau yang efektifnya, kalau di sini yang efektif yang saya rasakan yang bentuk nazoman yang tadi kata saya. Nah, efektifnya apa? Siswa jadi terlatih, terbiasa membacakan kalimat-kalimat bait tersebut. Dengan pembiasaan itu, siswa jadi lama-lama nggak menghafal tapi hafal. Itu mungkin yang efektif untuk saat ini. Itu udah tamat tuh. Yang efektif di sini. Adapun yang lainnya, kalau yang sorogan itu mah kurang efektifnya teh ya itu hanya satu arah. Gitu paling. Terus ada juga di sini pengamen teh jangan tilawah. Nah, tilawah kan itu di tes 11 itu efektif, tapi efektifnya kayaknya buat siswa yang SMP, SMA. Kan di sini ada SMP, SMA sama mahasiswa. Nah, kayaknya yang efektifnya buat siswa SMP, SMA, karena yang kalau udah terlalu gede sok malunya karena disatukan kelasnya. Terus tilawah kan suaranya teh nggak bagus semua ya. Terus di sini mah nggak dikhususkan buat tilawah. Jadi umum pembelajaran yang diajinya, ada tauhidnya, ada akidahnya, ada fikihnya, termasuk ada Al-Qur'annya. Ya gitu mungkin. Ya Pak, makasih. Ya, jadi kan Pak sebelumnya tuh pasti ada hambatan-hambatan di dalam cara menyampaikannya tuh gitu. Nah, cara mengatasinya tuh kayak gimana sih Pak? Paling tadi kan hambatannya ya, saya untuk hambatan di dalam pembelajarannya teh, ada siswa misalkan ketika menjelaskan siswa tersebut tidur misalkan, ada apalagi di pesantren ya, karena malamna begadang berinya atau naon gitu, malam teuing tidurna, jadi pas pembelajaran tidur. Terus ada juga siswa yang emang daya tangkapnya kurang. Nah, untuk mengatasinya kayak gimana hambatan tersebut? Nah, paling untuk mengatasinya ini gimana asatiznya. Ada asatiz yang misalkan biarin mau ngerti so, mau enggak juga nggak apa-apa. Kan beda-beda ya, termasuk guru, nggak semuanya ingin siswa tersebut bisa. Yang penting misalkan dari ustadznya menyampaikan. Jadi untuk mengatasinya, yaitu harus ada komunikasi antara siswa sama asatiznya. Jadi untuk apa komunikasi ini? Agar siswa tersebut merasa nanti saya bakal ditanya nih, saya nanti bakal ditunjuk nih. Nah, ada perasaan itu, jadi siswa memperhatikan. Nah, paling gitu untuk mengatasi hambatan tersebut. Bagusnya mah karena emang kurang cocok ya di pesantren mah. Kan kalau di sekolah mah emang harus aktif ya. Misalkan ada yang nanya, ada yang nyanggah, ada yang menanggapi. Nah, kan kalau lebih seru mah kayak gitu sebenarnya. Kalau lebih efektifnya lagi. Karena ini di pesantren, metodenya jadi gimana asatiznya. Jadi tidak ada kurikulum baku harus menjelaskan misalkan anak-anak harus aktif. Enggak kalau di pesantren mah.
bertanya, bagaimana strategi komunikasi efektif dapat membantu memperkuat pemahaman siswa terhadap pesan-pesan dakwah Islam? Strategi yang efektif agar siswanya paham gitu. Paling saya balik lagi ya ke yang tadi, karena di pesantren tidak ada ketentuan baku terkait dengan strategi yang efektif, jadi dibalikan lagi kepada asatiznya. Jadi tergantung sama asatidnya. Jadi ada yang dakwahnya tapi yang kalau yang efektif yang tadi sih, balik lagi ke yang tadi, karena ini di pesantren jadi yang efektifnya tadi harus ada minimalnya ya, minimal ada pengulangan dari siswanya tersebut. Contoh misalkan dari ustadznya menerangkan, nah santri tersebut bisa menerangkan kembali. Jadi jangan menerangkan aja misalkan atau guru atau ustadznya, tapi harus ada feedbacknya, siswa tersebut juga menerangkan kembali. Emang ini belum terjadi di sini karena emang tidak ada ketentuan baku yang tadi, tapi kayaknya kalau misalkan mau ada efektivitas terus siswanya bisa sampai ke paham, harus ada pengulangan dari siswa tersebut. Contoh saya menerangkan tentang misalkan pendidikan. Nah, pendidikan itu apa? Misalkan dijelaskan sama saya, termasuk nanti ada pengulangan dari setiap siswanya tersebut, setiap santrinya. Nah, tujuannya agar apa? Yaitu agar siswa juga paham. Kan nanti siswa bakal beda-beda ya cara menerangkan, termasuk akang-akang nanti ketika misalkan dosen menerangkan tentang pedagogik misalkan. Nah, nanti dari akang teteh pasti beda cara menjelaskannya. Nah, itu bisa menjadi suatu pemahaman dari anak-anak santri. Nah, itu belum terjadi di sini. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Iya, Bisa lanjut dengan teman saya. Boleh. Makasih. Enggak. Jadi sebelum pertanyaan, perkenalan dulu ya, nama saya Novia dari Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi semester 1. Tujuan saya bertanya di sini untuk mata kuliah pengantar Ilmu Komunikasi. Langsung pertanyaan aja ya Kak. Kan di era teknologi sekarang tuh eranya era iptek. Menurut kalian ya, era teknologi ini tuh efektif gak sih buat membantu kalian belajar dalam dakwah Islam untuk di pesantren ini sebagai santri? Kalau dari pesantren di sini, karena apa sih namanya, untuk dalam teknologi mah gak bisa, soalnya lebih ke kitab kuning. Kalau untuk ada teknologi bawa HP ke kelas, lebih kayaknya kurang efektif banget gitu. Jadi setiap pengajian tuh HP tuh paling enggak tuh nggak boleh dibawa ke kelas. Jadi lebih ke fokusnya teh bawa buku, kitab, nulis sama ngedengerin. Menurut teteh, boleh ganti pertanyaan nggak buat teteh? Ini mudah kok. Sebagai santri nih, udah seru gak sih? Setiap guru-guru tuh kan punya cara beda-beda buat pengajarannya tuh. Guru yang kayak gimana yang menurut teteh yang bagus gitu, cara komunikasinya tuh kayak penyampaiannya tuh emang sesuai kayak, wah ini guru aku nih, gini favorit aku, penyampaiannya bagus. Nah, yang menurut teteh kayak gitu tuh yang kayak gimana? Efektif gitu kan? Yang kalau buka ngaji teh lazuman dulu, terus langsung ngejelasin materi, langsung nanya ke kita. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin cuma segitu aja ya. Terima kalinya sama Teh Sheryl. Yang pertama, Sebelumnya kenalin, nama aku Sheryl dari jurusan Ilmu Komunikasi. Aku mau nanya, gimana sih cara kakak-kakaknya buat supaya penyampaian ilmu ke kalian dari guru pembimbingnya yang enak didengar dan efektif juga. Ya, kalau dari saya apa sih namanya, dalam penyampaiannya tuh lebih enak didengar tuh yang kayak sejalur. Misalnya dia nerangin apa, terus dikasih contohnya juga apa, jadi nyambung sama materinya, nggak kayak keliling-keliling kemana pembahasannya. Terus yang kedua, nggak monoton, jadi nggak bikin ngantuk. Nah, itu yang bikin enak didengar.
paling itu sih. Kalau aku sama sih. Masih.